السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan pada malam ini sehingga kita bisa menghadiri majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ilmu agama ini adalah kebutuhan lebih daripada kebutuhan kita terhadap makanan, minuman. Setiap hari kita makan 3 kali sehari. Namun ilmu agama setiap detik kita membutuhkannya. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan itu membutuhkan hukum. Karena arak si tegita ini ondena kanggo tegita atau ya kanggo tegita. Ada yang kita dengar boleh didengar dan ada tidak boleh didengar. Ini membutuhkan hukum syar'i. Jadi kita membutuhkan hukum syar'i ini lebih daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Nah, oleh karena kebutuhan kita sangat besar terhadap ilmu agama ini, maka kita harus bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan perkataan Syekh, wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha, jenis-jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Yang pertama adalah al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan. Dan ini sudah kita jelaskan di kajian yang sebelumnya dalam hadis Jibril yang sangat panjang tentang rukun Islam, iman dan al-Ihsan. Sekarang kita lanjutkan. Dan di antara ibadah-ibadah ini adalah ad-du'a.
Ad-du'a itu artinya adalah memohon, meminta. Setiap muslim wajib meminta, memohon kepada Allah dalam segala hal, karena apapun, sekecil apapun yang kita minta, kalau tidak diberikan oleh Allah, tidak mungkin kita akan mendapatkannya. Apa contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ketika seseorang membutuhkan garam, ini adalah sesuatu yang sangat sederhana. Bedoya kepeng sugul yalakan balena gina beli sia garam, sampai di toko ini garamnya habis, toko ini nutup, toko ini tidak ada garam, maka dia pulang tanpa membawa garam, padahal dia punya tenaga untuk pergi membeli garam dan dia punya uang untuk mendapatkan garam, tapi Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan dia mendapatkan garam itu, maka tidak mungkin dia akan mendapatkannya. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apapun yang kita minta, sekecil apapun yang kita minta, itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada selain Allah ini ada dua macamnya. Ya, meminta kepada selain Allah ini ada dua macamnya. Yang pertama, meminta kepada selain Allah apa yang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh Allah, ini arana syirik. Ngedeng-ngedelek selain Allah. Apa selain Allah ini? Malaikat, Jibril, Nabi, wali, apapun juga selain Allah pokoknya. Si endeng dah ini adalah sesuatu si dia mampu gawe ia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya syirik akbar, mukhrijul minal millah, syirik belik, keluar kita dari agama Islam. Apabila kita meminta kepada selain Allah apa yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, ini syirik akbar. Ya, apa contohnya? Misalnya ada orang-orang yang sakit, dia nasihat ini le puskesmas, dia nasihat le rumah sakit umum, dia nasihat le spesialis, antina anaknya tipe apa? Kuburan. Kalau anaknya sakit kemudian dibawa ke kuburan, pasti ini tujuannya apa? Cari kesembuhan. Sementara si mampu nyade itu kesembuhan ini hanyalah saya Allah. Berarti apabila itu ngendeng kesembuhan selain Allah, ini arana syirik, syirik akbar, sugul itu lakan Islam. Na'udzubillah. Ya, nas'alullah as-salam al-afiyah. Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang kita boleh minta kepada makhluk. Apa misalnya kita minta tolong, saya pinjam dulu pisaunya, atau saya minta tolong bantu saya angkat kotak ini. Ini mampu makhluk melakukannya, mampu manusia melakukannya, maka ini tidak apa-apa kita minta tolong kepada mereka. Faham ini? Jelas kira-kira insyaallah? Baik. Jadi hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu dalam masalah ini. Ndak tersekali-kali ngendeng selain Allah apa-apa sih ndak mampu gawe ya kecuali Allah. Karena ini adalah syirik akbar, syirik belik, sugul itu lakan Islam. Yang kedua adalah al-khauf. Takut ini adalah ibadah. Apa takut ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah? Khauf, takut ini adalah
tertujunya hati, mengarahnya hati manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada terjadi sesuatu yang menakutkan. Ya. Nangka apabila gin arak gempa bumi atau arak musibah, pasti hati kita takut kita. Di saat kita takut ini pasti hati kita ini tertuju kepada Allah. Ya, ini namanya takut. Jelas kira-kira insyaallah. Nah, takut ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah ada dua macamnya. Ya, jadi harus kalau ini tidak dengan tok dulu, ya, karena lui macam-macam nanu ini. Si bro ini berdoa, meminta, memohon. Pira macamna? Dua. Arak si kanggo, arak si dia kanggo. Ya. Sekarang al-khauf, takut ini. Takut ini ada dua macamnya. Takut kepada Allah dan takut kepada selain Allah. Apa takut kepada Allah ini? Takut kepada Allah ini dua macam nendah. Ini kita ingat ini. Takut kepada Allah ini ada yang terpuji, ada yang tercela. Ya, takut kepada Allah ada yang terpuji, ada yang tercela. Apa yang terpuji ini? Terpuji ini adalah takut kepada Allah yang membuat manusia itu taat beribadah kepada Allah dan menjauhkan hal-hal yang haram. Ini takut terpuji. Ya, karena ia takut lalu oleh Allah sehingga selaku si perintah Allah itu gawe dia. Dan apa si balak ni dia si Allah jawang dia. Ini takut kepada Allah yang terpuji. Dan kakan luik batur-batur ini apabila dia sudah mulai mendengar adzan langsung datang ke masjid untuk salat berjamaah. Ini gara-gara apa? Gara-gara dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takutnya ini mendorongnya untuk melakukan ketaatan dan menjauhkan maksiat-maksiat. Ini takut terpuji. Yang kedua, takut tercela. Ya, takut tercela ini adalah karena takutnya ino berlebihan sampai dia putus asa. Ya, arak manusia-manusia yelwe lalu dosana. Ya, sehingga dia takut kepada Allah dan mengatakan tidak mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosa saya ini. Yelwe lalu dosaku ini. Allah tidak akan memaafkan saya. Maka saking takutnya kepada Allah dan takutnya berlebihan kepada Allah sampai dia putus asa. Ini rasa takut yang tercela. Faham ini? Nah. Kemudian ini takut kepada Allah. Takut kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah ini ya arak macam-macam nendah. Ya, yang pertama takut yang wajar. Apa takut yang wajar ini? Takut tidak ada serigala, ular, takut tidak apa-apa ini. Ini takut yang wajar. Ya. Kemudian takut yang muharram. Takut kepada selain Allah yang kedua ini adalah yang haram. Apa contohnya? Ia takut le manusia, ia takut gati le manusia sampai dia meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena ia takut le manusia. Apa misalnya? Sekarang kalau kamu pergi sholat berjamaah, saya putus gajimu, saya turunkan pangkatmu. Sehingga karena ia takut lalu oleh manusia sampai langgarnya perintah-perintah Allah. Ini adalah haram. Ya, fahami ini. Kemudian
yang terakhir adalah khaufus sir, takut yang sembunyi. Ya, apa yang dimaksud dengan takut sembunyi ini? Yaitu al-khaufu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Takut kepada selain Allah. Apakah jin ataukah apa saja namanya? Ya, takut kepada selain Allah dalam hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Lain kita girang, kita takut jin misalnya. Ya, sampai dia meyakini bahwa jin itu akan menimbulkan kemudaratan baginya, padahal jin itu dia tidak lihat, dia tidak tahu di mana jin itu, dia tidak lihat. Jin itu tidak ada di sekitarnya, tapi dia takut kepada jin, ya, akan menimbulkan sesuatu yang memudaratkannya atau sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu dari Allah? Lain turun baginya ke arak batu. Batu ini ruana merakun manusia. Ya, di atas kuku atau batu ini. Naka dengan si kulit lekan bangkatnya ini, amuna lewat le julun batu ini ulah ia tabe ongkatnya. Ya, kenapa? Karena apabila dia tidak mengatakan tabe, maka gina barak tiana atau gina barak apa kemaluannya. Ya, nah perhatikan ini, yang bisa membuat perut kita bengkak, kemaluan kita bengkak itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia takut kepada batu, padahal batu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ini namanya apa? Ini adalah syirk. Na'udzubillah. Biasanya itu datang ke hutan, ya, takut sama jin yang ada di hutan, sampai apa? Nyembelih dulu manuk si putih supaya tidak diganggu. Padahal jin itu dia tidak lihat. Seandainya arak dengan jinnya mati dengan kelewang, kemudian kita takut, ya wajar, ini tidak dilihat. Lalu takutnya luar biasa sampai dia apa? Menyembelih seekor ayam yang berwarna putih supaya tidak diganggu. Ini namanya syirik akbar. Nah, takut yang seperti ini takut yang tercela. Takut namanya takut sir, khaufus sir, takut yang sembunyi. Takut dari sesuatu yang tidak ada, tidak dilihat. Ngerti dah insyaallah. Ngerti kaidah ini? Baik. Kemudian wal khauf, takut, wat tawakkul, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini adalah yaitu as-siqatu billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sidqut tawakkul, tawakal yang benar adalah an tathiqa fima 'indallah, percaya kepada Allah lebih daripada percaya kepada diri sendiri. Apa maksud ini bapak-bapak? Jadi apabila ida gawe sesuatu, apapun yang kita kerjakan, ya, jangan mengandalkan kemampuan, kepintaran, kecerdasan. Tapi yang kita andalkan hanyalah apa? Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bertawakal. Dia mengerjakan sesuatu kemudian dia mengharapkan hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan kepintaran. Faham ini? Ya. Ida naka talat jagung. Ya. Jangan mengatakan pasti dia akan tumbuh karena bilang jelo tersiramnya. Sudah kita kasih dia obat-obatan, pasti dia akan bagus hasilnya. Tidak ada kenangan. Tawakal kepada Allah. Ya, bagaimana dia bertawakal kepada Allah? Ditanam, disiram, diobati, kasih obat-obatan, kemudian serah kepada Allah. Ini tawakal namanya. Ya, jangan mengatakan ini pasti dia bagus. Ya.
Faham ada makna tawakul ini? Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, orang yang bertawakal ini dia lebih percaya kepada bantuan Allah daripada kemampuannya. Ya. Kemudian, jadi setiap muslim harus dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal sekecil apapun. Ya. Tawakal ini adalah bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kemampuan kita sendiri. Jangan mengatakan saya pintar, saya ini. Betapa banyaknya orang-orang yang pintar namun dia belum berhasil. Ada orang-orang yang tidak pintar berhasil dia. Itu artinya apa? Itu artinya adalah segala sesuatu itu ada di tangan Allah. Bukan berdasarkan kepintaran atau kemampuan kita, tapi berdasarkan anugerah dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini adalah ibadah. Tidak boleh kita bertawakal kepada kemampuan kita atau bertawakal kepada selain Allah. Tidak boleh ini. Harus kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali orang-orang yang salah mengucapkan. Seringkali kita mendengar orang-orang mengatakan, kalau bukan saya yang membantunya sudah mati dia. Subhanallah. Ya. Kalau bukan saya yang membantu dia sudah sengsara dia. La ilaha illallah. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba kita pikirkan ayo. Apabila kita membantu seseorang sehingga selamat orang itu dari kematian misalnya, yang menggerakkan hati kita untuk membantunya siapa? Allah. Yang memberikan badan kita kekuatan untuk membantunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menyelamatkannya siapa? Allah. Lalu kenapa kita mengatakan kalau bukan saya? Padahal yang mendorongnya dari pertama adalah Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menggerakkan hati seseorang untuk membantunya, apakah dia akan membantu? Tentunya tidak. Seandainya orang yang akan membantunya pada saat ini ya keseliau umana misalnya, apakah mampu dia akan membantunya? Tidak mampu. Jadi semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan karena saya pintar, karena saya rajin, karena saya kuat, kalau bukan saya yang membantunya sudah jatuh, kalau bukan saya sudah sengsara. Tapi kita katakan kalau bukan Allah, kemudian saya ini penyebab keselamatan. Yang menyelamatkannya ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakin. Ya, lihat apa firman Allah di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Tidak sama sekali. Sesungguhnya manusia itu dia melampaui batas. Apa yang menyebabkannya melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia merasa dirinya mampu. Luwek kepengna, mau beli mobil bisa, mau beli rumah bisa, mau pergi berhaji bisa. Ar-ra'ahu istaghna. Ini penyebab dia apa? Merasa dirinya tidak butuh lagi kepada Allah. Tapi Allah mengingatkan dia, inna ila rabbika ruj'a. Ingat bahwa kamu nanti akan kembali kepada Allah dan kamu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas ucapanmu ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari marahnya luar biasa. Siligati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara apa? Gara-gara ada seseorang mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Apa artinya itu? Masya Allah wa syi'ta. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan engkau ya Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dia marah. Ya, dia mengatakan aja'altani lillahi niddan? Apakah engkau jadikan aku ini sekutu bagi Allah? Ya.
katakanlah masya Allahu thumma syi'ta, katakanlah apa yang dikehendaki oleh Allah kemudian engkau. Ya. Karena kalau kita mengatakan kalau bukan saya, maka kita mensejajarkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi ini dosa besar ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Tanpa kita sadari banyak sekali orang-orang yang mengatakan demikian. Kalau bukan obat ini mungkin sudah sakit saya. Kalau bukan si fulan ini mungkin jatuh saya. Tapi kita katakan apa? Kalau bukan Allah kemudian ini dan itu mungkin saya sakit. Kemudian warraghbah, berharap. Ikhwani fi din azakumullah, ada dalam bahasa Arab tadi kita sebut raja dan ada raghbah. Raja itu berharap, tapi kalau dia sudah berusaha itu namanya raghbah. Faham? Faham apa belum? Belum. Jadi raja, raghbah ini dua-duanya artinya berharap. Raghbah, raja, raghbah, dua-duanya artinya berharap. Apa bedanya antara raja dan raghbah ini? Raja ini adalah harapan di dalam hati. Tapi apabila dia sudah mengerjakan, berusaha untuk mewujudkan harapannya, ini namanya raghbah. Faham? Faham ini? Faham apa belum? Saya ulangi. Nengkemelati daripada anak, ya, berharap punya anak, lalu dia depan nikah, ini kira dia anak. Tidak mungkin, ya, dia berharap, dia melihat dia punya anak. Nah, ini namanya raja. Kapan dia menjadi raghbah? Apabila dia sudah menikah. Ini usahanya untuk mewujudkan anak. Ya, semua kita ingin mewujudkan anak yang saleh, tapi dia belum nikah. Bagaimana dia mewujudkan anak yang saleh? Ini harapan, raja namanya. Kalau dia sudah menikah, ini namanya apa? Raghbah. Faham apa belum ini? Faham ini? Tertunda, tidak ada nunggulang masjid ini. Tertunda, ngerti keeda atau tidak ngerti? Apabila dia teman berusaha, ini arana apa? Raja arana ini. Dia teman berusaha ini. Nah, apabila nuah berusaha, ini arana apa? Raghbah. Jadi bahasa Arab ini bahasa yang paling sempurna. Ya, sebelum dia bekerja, setelah dia bekerja, dia namanya berbeda-beda. Kemudian warrahbah. Rahbah ini takut. Tadi kita juga menjelaskan ada namanya takut. Khauf takut, rahbah takut. Dua anak arana takut ini. Ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, khauf takut, rahbah takut. Dua anak takut. Lalu apa perbedaan antara khauf dan takut ini? Ya, takut itu adalah tertujunya hati, mengarahnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akan ada sesuatu yang dia khawatirkan. Hatinya langsung tertuju kepada Allah ketika dia merasa bahwa ada sesuatu yang dia khawatirkan akan terjadi. Ya. Ini namanya khauf. Apabila dia sudah berusaha, ini namanya rahbah. Ya, arah dengan takut oleh Allah. Ya, ini namanya khauf. Tapi apabila dia takut, kemudian dia sholat, kemudian dia puasa, kemudian dia bersedekah, ini arahnya apa? Rahbah. Faham itu? Faham itu insyaallah? Sedek mana berusaha, ini arahnya apa? Khauf. Apabila noh berusaha, ini arahnya rahbah. Jadi tidak dengan antok. Ya. Kemudian ada juga yang namanya wal khasyah wal khusyu'. Khusyu' ini juga ibadah.
Ya, khusyuk ini adalah ketika seseorang lari kepada Allah ketika dia takut. Khusyuk artinya tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah karena takutnya kepada Allah. Sekarang ayo ikhwah, bentuk tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Setiap hari ketika kita salat sujud, ya, kita sujud, kita letakkan wajah kita di tempat yang paling hina. Ini tidak lain adalah karena kita takut kepada Allah, ya, sehingga kita sujud kepadanya. Kemudian hati kita juga tunduk kepadanya, karena bisa jadi kita tunduk kepada selain Allah, wajah kita tunduk lagu atenten dan tunduk. Ya, ini tidak dikatakan dia khusyuk. Yang dikatakan khusyuk ini adalah apabila hatinya tunduk kepada Allah, kemudian juga badannya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham insyaallah? Ngerti keda ini? Nang ke arak dengan anti angni di pestol, gini nya mate ida. Kemudian suruh na ida sujud kepada saya. Kah, nang ngombe ini. Dia sujud atau dia sujud? Ha? Pestol tolo ana le otak dan angka ini. Gini nya mate ida, suruh na ida sujud kepada saya. Dia sujud atau tidak? Hah? Hah? Angkat nangka pertanyaan, ini dia sujud atau tidak? Hah? Ya kan berbeda pendapat deh ini. Hah? Ini ada kumbe ini. Negeri tembak ini negara ini. Jadi ini tidak dikatakan dia tunduk, karena hatinya dia tidak tunduk, dia sekedar bergerak saja. Ya, sujud, iya saya sujud. Ya, tapi dia sujud dalam keadaan benci di dalam hatinya. Saya tidak mau, tidak senang dengan perbuatan ini. Tapi kalau kepada Allah, dia sujud karena dia mengharap dan takut kepada Allah. Faham itu? Jadi mulai suruh dia sujud atau tidak? Tembak aja dia ini. Hah? Dia sujud atau tidak? Sujud. Ya, dia sujud tapi hatinya benci. Ingat tidak ya ikhwah, kan arak sahabat ini disiksa oleh orang-orang Quraisy. Siapa namanya? Ammar bin Yasir. Siksana ya. Inana mati lejuluna, ditombak. Tombak ini keluar dari kemaluannya sampai dia meninggal, sehingga dia wanita syahid yang pertama. Kemudian Amanah lejuluna dah mati di depan matanya, bapaknya mati, disiksa. Tinggal dia sekarang ini. Kemudian kena anais dengan orang jahil, orang Quraisy. Wahai Ammar, kalau kamu mau dilepas, silahkan caci maki Muhammad, sumpah ya Muhammad ini, kemudian puji patung-patung kami ini. Kah, ida menekano ida dekumbe coba. Hah? Hah? Terus nyemak, gitu mati ida nak ini. Ya, melenda mati atau dah sumpah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dah puji patung-patung ini. Kah, beda pilihan ini. Mati tertunda ini. Tak ada kena-kena ini masjid ini. Melenda mati kira-kira. La ilaha illallah. Kaidah apa pilihan ini? Angkat. Arah anda mati? Ha? Arah anda mati ini? Ha. Ammar bin Yasir apa yang dia lakukan? Ha? Ammar bin Yasir justru sumpahna nabinta, kemudian pujina patung ini. Padahal ada dua anak ini pekerjaan kufur. Nyumpah nabinta ini kufur, memuji patung-patung ini kufur. Tapi dia dalam keadaan terpaksa ini.
Nah, setelah dia mencaci maki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuji patung-patung itu, dibebaskan dia ke. Silahkan kamu pergi. Berceritalah dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi berkataannya, bagaimana hatimu ketika engkau mencaci maki aku dan memuji patung-patung itu? Bagaimana hatimu? Dia mengatakan mutmainnun bil iman, hati saya tetap beriman dan saya tidak rela dengan perbuatan itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In adu fa'ud. Mun siksa ida malik, sumpah aku malik. Berarti dia kafir apa enggak? Tidak. Gara-gara ia terpaksa. Lagu ida melen de mati ini. Nah, ini salah satu pendapat para ulama yang mengatakan lebih bagus dia mati. Ya, karena ada dua orang dia akan masuk ke desa. Desa ini berdua ya patung turun besar patung ini. Ketika dia akan masuk ke desa ini, dikatakan kepada mereka berdua, kalian tidak boleh masuk ke desa kami ini kecuali kalau kalian mengorbankan sesuatu untuk patung kami ini. Yang satu mengatakan, saya tidak punya apa-apa untuk saya korbankan. Saya musafir, saya tidak punya apa-apa untuk saya korbankan untuk patung ini. Korbankanlah walaupun itu lalat. Ya, kelikit, tangkap. Nah, ini korban saya. Ya sudah, lolos kamu. Yang satu mengatakan, saya tidak akan mengorbankan sesuatu karena selain Allah. Maka dipotonglah lehernya. Dia tidak mau mengorbankan sesuatu karena selain Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi sanggup mati ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Ya, ini si pilihan si. Lagu tertunda gini. Tentu ini ada sekedar ide ngajak-ngajak arwah ini. Baik. Jadi al-khasyah dan al-khauf, khauf itu adalah rasa takut di dalam hati, namun apabila dia berusaha menyelamatkan diri, itu namanya rahbah. Kemudian wal inabah. Inabah ini adalah senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang tobat kepada selain Allah. Apa contohnya? Ada orang-orang, ini contohnya. Seorang suami balakna si seninakna ke jangan nyapu wah gin maghrib ini tulah manuh barahida kena semamakna. Lagu semamakna tetap na apa nyapu trik ya pola kumana ke ide tulah manuh ini. Langsung dia tobat bukan kepada Allah, tobat kepada jin, tobat kepada tobat, saya tidak akan lagi melakukannya. Ini dia tobat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirkun akbar. Ya, syirik besar yang mengeluarkan kita dari agama Islam. Kan luwe itu ngenolai. Ini apa rana? Tulah manuh ini rana. Ya. Nah, tulah manuh itu tidak ada. Ya, semua ini adalah merupakan ketentuan dan takdir dari Allah. Mungkin ia salah caranya leka sehingga trik ya tidak ada hubungannya dengan jin, tidak ada hubungannya dengan orang yang sudah mati atau yang lain-lainnya. Ya, apabila natulah manuh kemudian dia bertobat kepada jin bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamal afiyah. Jadi al-inabah itu artinya apa? Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan bertobat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang-orang dikatakan kepadanya, silahkan jemak jelus Senin ini bawa
beberapa anak-anak, kemudian bikin makanan, kemudian kasih mereka makanan di kuburan ini. Nggak jadi dia ke sana, sakit anaknya. Nah ini sudah ini gara-gara tidak mau membagi makanan-makanan di kuburan. Tobat dia bukan kepada Allah, tapi tobatnya kepada apa? Kepada isi kuburan itu. Ya, seolah-olah dia bertobat kepada manusia yang masih hidup. Kan kita apabila kita melakukan kesalahan kepada teman, kita mengatakan saya minta maaf kepadamu ya karena saya salah tadi itu. Nah, ini dia bertobat kepada orang sudah mati, kepada jin yang tidak ada. Ya, jadi apabila dia bertobat kepada selain Allah, kepada jin dan yang lain-lainnya, karena dia meyakini bahwa dia yang mendatangkan mudarat ini adalah syirik akbar. Ya, faham insyaallah. Ya, demikian juga apabila dia bertobat kepada manusia. Misalnya batur ini mengatakan jangan pergi ini malam Jumat, harus bengel ya dah. Pergi dia malam Jumat, cerik kilekan motornya. Tulah manuh dia, saya minta tobat, saya tobat kepadamu. Bukan saya minta maaf kepada Allah, tapi dia minta maaf kepada temannya ini. Ini juga termasuk syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tobat ini kepada Allah, karena segala kejadian yang terjadi di muka bumi ini ditakdirkan oleh Allah, bukan karena disebabkan oleh fulan dan fulan. Faham ini insyaallah. Kemudian wal isti'anah. Jadi tobat ini ibadah, harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anah, dan minta pertolongan harus kepada Allah. Meskipun deang pegawaian deno, harus kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ginta gawe, kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Apapun pertolongan itu. Apakah boleh kita minta pertolongan kepada selain Allah? Boleh, dalam hal yang bisa dilakukan oleh makhluk. Tolong bawakan saya air. Boleh, boleh. Tolong saya pinjam uangnya. Boleh, boleh. Tolong berilah saya keberkahan. Boleh ini? Tidak boleh. Tolong sembuhkan anak saya. Boleh ini? Tidak boleh. Ini apabila kita minta tolong kepada selain Allah, apa yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, ini arahnya syirik akbar, syirik belik. Ini sungguh di dalam Islam. Na'udzubillah. Ya, hati-hati dalam masalah ini. Wal isti'adah. Wal isti'adah, meminta pertolongan kepada seseorang untuk dihilangkan kejelekan. Apa misalnya arak dengan datang yang balik negin jagur di dalam kain ini, ya, maka kita beristi'adah kepada Allah. Kan kita kalau baca Quran, apa kita katakan? A'udzu billah min syaitan. Ya, aku mohon perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan. Ini arahnya isti'adah, minta perlindungan. Nah, minta perlindungan ini hanya kepada Allah. Jangan kita minta perlindungan kepada manusia. Ya, ikhwani fi din, a'azzakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari ya tinduk Nabi di bawah pohon. Kemudian pedangnya ini digantung di atas pohon ini. Tiba-tiba datang orang kafir, baitnya pedang Nabi ini, kemudian ditodong dia ke Muhammad. Siapa yang menghalangi aku untuk membunuhmu sekarang? Siapa bisa menghalangi aku untuk membunuhmu sekarang ini? Apa kata Nabi? Allah. Allah yang bisa menghalangimu. Apa terjadi? Orang itu langsung bergetar, tangannya jatuh, pedang itu
pedang itu diambil oleh Rasulullah SAW, kemudian dia todong kepadanya. Siapa yang menghalangi aku untuk membunuhmu sekarang? Dia mengatakan, ya Muhammad, jadilah engkau orang yang membalas dengan baik. Oh, kalau gitu silahkan pergi. Ikhwani fillah azakumullah, ini namanya isti'adzah, minta pertolongan, minta perlindungan. Boleh enggak kita minta perlindungan kepada manusia? Boleh apabila manusia itu mampu melakukannya. Ya. Kita punya kucing terrier galak misalnya, dikejar orang itu, maka minta bantuan kepada yang punya. Yang dia punya manggilnya kush. Akhirnya burung napalik dengan itu. Faham ini? Ada seorang pedagang dari Yaman. Pedagang ini dari Yaman. Ketika dia datang ke Mekah, dia bawa barang-barang mau dijual. Barang-barangnya ini dibelilah oleh salah seorang pembesar Quraisy. Selapuna belina ya. Setelah dibeli barang-barangnya ini tidak mau dibayar. Minta tolong sama ini. Wah, ini pembesar ini. Tidak ada orang yang mau membantunya. Akhirnya, coba begini aja caranya. Di situ ada seseorang namanya Muhammad. Dia mengatakan dirinya sebagai nabi. Coba minta tolong kepadanya. Ketuk ia tentu dengan ini. Langsung dia gedor, wahai Muhammad, ada si fulan. Dia ambil barang saya, dibeli barang saya semuanya dan tidak mau dibayar. Begitu? Iya. Langsung Nabi SAW ke rumahnya orang itu, dan begitu diketok pintunya, digedor, keluar orang itu langsung dipegang jalabiban sama Rasul. Bayar. Orang itu ketakutan, luar biasa takutnya, dan mengatakan, iya, sekarang saya akan bayar. Nah, dalam hal yang mampu dilakukan, boleh kita minta pertolongan kepada seseorang. Namun tetap ayyuhal ikhwah, hati itu tidak boleh bergantung kepada siapa? Kepada selain Allah. Harus kita bergantung kepada Allah. Tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Ya, meskipun kita sudah minta tolong kepada si fulan, padahal fulan itu misalnya orang yang mampu membantu kita, tapi kita tetap mengatakan insya Allah dia akan bisa bantu saya. Hati ini harus tergantung kepada Allah. Jelas ini. Kemudian wal istighatsah, dan minta pertolongan. Isti'anah tadi kita mengatakan minta pertolongan. Istighatsah juga minta pertolongan. Apa bedanya isti'anah dan istighatsah? Isti'anah ini minta pertolongan sebelum terjadinya musibah itu. Istighatsah minta pertolongan setelah terjadi musibah. Faham ini? Perbedaan antara isti'anah dan apa? Istighatsah. Wadzabh, menyembelih. Wannadhr, bernadar. Ini semuanya adalah ibadah. Menyembelih ini adalah ibadah. Nadar itu adalah ibadah. Apabila ini sudah semuanya kita yakini bahwa ini adalah ibadah, maka ibadah itu tidak boleh dialihkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ini selapuna adalah si sebut tu bro ino, takut, berharap, tawakal, minta pertolongan. Ino selapuna adalah ibadah. Apabila kita mengetahui bahwa ino adalah ibadah, maka ibadah ini tidak boleh dia kecuali kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Apabila ibadah ini dialihkan kepada selain Allah, ino ya ranna apa? Syirik ino. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajid." Dan sesungguhnya masjid-masjid ini, masjid ini tempat kita sujud, tempat kita beribadah. Masajidah lillah, milik Allah, tempat kita beribadah kepada Allah. Ya, kita salat karena Allah, baca Quran karena Allah, berzikir karena Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Perhatikan ini bapak-bapak. Apa kata Allah? Fala tad'u ma'allah. Jangan engkau minta di samping Allah
selain Allah. Berarti pira tu dengan endang ini? Dua. Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan engkau minta di samping Allah selain Allah. Jadi dua dengan endang, Allah dan selain Allah. Kan sudah kita sampaikan di kajian yang sebelumnya, Abu Jahal, Abu Lahab itu, apakah dia sama sekali tidak minta kepada Allah? Tidak, dia minta kepada Allah, juga minta kepada selain Allah. Ini yang menjadikan Abu Jahal dan Abu Lahab ini kafir. Tidak kita para Abu Jahal, Abu Lahab ini solat dia, puasa ya dah, ya bersedekah, berhaji, bahkan dia menjadi pemimpin jamaah haji. Tapi kenapa dia menjadi kafir? Dia menjadi kafir karena dia minta kepada Allah, juga minta kepada selain Allah. Kan sudah kita sampaikan juga ketika akan perang Badar, besok jemaah gina pada perang ini, apa katanya Abu Jahal ini? Berdoa dia kepada Allah, ya Allah, ya kalahkanlah Muhammad itu besok. Siapa-siapa di antara kami yang engkau cintai, ya Allah, menangkanlah dia besok. Berdoa kepada Allah. Ya, lagu apakah dia muslim Abu Jahal, Abu Lahab itu? Tidak. Apa yang menyebabkannya dia tidak menjadi muslim? Karena dia minta kepada selain Allah dan minta kepada Allah juga. Arak ke dengan singenu nengka ini. Lui, ya ngendeng oleh Allah, lagu endah ngendeng oleh apa? Kuburan. Kuburan ada yang coba. Beki akalnya ini. Ya, nangka sile kubur ini suruh ya tokol dengan siwah mati ini. Apakah ia jadi wali ataukah jadi nabi atau jadi apapun juga, suruh ya tokol. Mampu ke ya tokol? Tidak bisa. Tokol dia mampu. Masa menyelamatkan orang, memberikan orang kesehatan dia akan mampu? Kalau tokol saja dia tidak mampu. Mana akalnya ini? Ya, makanya ikhwani fillah azakumullah, orang yang gila itu bukan si berkelompok berani ketuk-ketik ini, dia gila ini, ya sakit ingatan. Si aran dengan gila 100% gila ini, yang tahu orang yang dikubur ini tidak bisa apa-apa, ketuk yang ngendeng, ini namanya gila, luar biasa gila ini. Padahal dia tahu isi kuburan ini tidak bisa, dia tahu tokol, ketuk yang ngendeng. Dia tidak berdua apa-apa, ketuk yang ngendeng rezeki, padahal dia tidak berdua apa-apa. Ketuk yang ngendeng kesehatan, padahal seandainya ia berdua kesehatan si mati ini kayak mati, tidak mungkin dia mati yang mana berdua kesehatan. Lagu karena iwah buat kesehatan sehingga dia mati dia. Ketuk yang ngendeng kesehatan dengan si wah mati ini, ke yang ngumbe ke arah ini. Ya pintar ini, ya gila ini. Nasallallahu salam alafiyah. Habis waktu kita, boy wah. Satu ayat saja saya sampaikan. Di ayat yang lainnya dalam suratul Mu'minun ayat 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allah ilahan akhar." Perhatikan ini Bapak-bapak. Dalam suratul Mu'minun Allah berfirman, "Wa may yad'u ma'allah." Barang siapa yang meminta di samping Allah, berarti dia meminta kepada Allah juga minta kepada selain Allah. Wa may yad'u ma'allah ilahan akhar. Barang siapa yang meminta di samping Allah Tuhan yang lain ke. Jadi apabila ida ngendeng lek selain Allah, apa-apa sindik na mampu gawe ia kecuali si Allah, maka pihak dia makhluk ini jadi apa? Jadi Tuhan. Apabila ida ketuk aning kuburan, ngendeng ida kesehatan di isin kuburan ini, maka pihak dia isi kuburan ini menjadi apa? Menjadi Tuhan. Berarti dengan si ngendeng kesehatan di kuburan ini, pira Tuhan? Dua. Ya, jemak ngendeng oleh kuburan si lain, telu berarti Tuhan. Ngendeng oleh kuburan si lain, empat berarti Tuhan. Subhanallah. Nasallallahu salam al-afiyah. Kemudian ilahan akhar la burhana lahu bihi. Perhatikan ini, la burhana lahu, tidak ada bukti, tidak ada dalil bahwa tempatnya minta ini adalah Tuhan. Dan tidak ada bukti bahwa dia mampu. Ini narak buktinya.
Suruh ya tokol si mati ini, mampu ya tokol? Tidak mampu tokol. Berarti tidak ada bukti bahwa dia itu pantas untuk menjadi Tuhan, dan tidak ada bukti juga bahwa dia boleh dianggap menjadi Tuhan. Perhatikan setelah itu, fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Orang yang seperti ini pekerjaannya, si ngendeng selain Allah, ya, nanti Allah yang akan menghisabnya. Setelah ini apa kata Allah? Innahu la yuflih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keberuntungan. Ndek negin untung sama sekali di dunia dan di akhirat. Ini makna sehat. Dia sehat bukan karena yang ngendeng li apa? Dia dengan mati itu. Karena kebetulan Allah menakdirkan ya gina sehat setelah dia datang kepada orang yang mati itu, bukan karena ya ketuk kemudian dia sehat. Faham ini? Arak dengan keliru ya. Ya, terlalu kali nak ketuk aning kuburan itu sehat ya langsung. Wah, ini gara-gara kuburan. Ya, ini bodoh namanya. Ya, kebetulan Allah menakdirkan ginna sehat dengan ini setelah 3 hari dia ketuk-ketik aning kuburan, dikasih dia kesehatan. Bukan karena dia ke kuburan, karena wah tiba waktunya dia akan sehat. Faham ini? Kan ite ini sakit, arak waktu pirana mulai, kemudian pirana sehat. Wah tentuangnya si Allah. Mun tentuang kita ginta sakit, jelo ini pasti ginta sakit. Ngumbe-ngumbe cara berusaha tetap ginta sakit doang. Apabila sudah tiba waktunya ginta sehat doang meskipun dia berobat. Ya, jelasin insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu la yuflih. Orang yang minta di kuburan itu dia tidak akan beruntung sama sekali. Apa gunanya sehat? Ida lagu jemaah saudnya dia tiba neraka. Be lebih bagus be adikan sengsara ini daripada sengsara di akhirat. Sengsara di dunia, amun sengsara ini di dunia hapusnya dosa-dosa dari Allah. Lagu mun sengsara di akhirat, saigin nolong ida. Amun tersakit di dunia, arah rumah sakit aning datang ya batur-batur ini ziarah le. Lagu mun taman neraka, saigin ziarah le jemaah. Arah kita tanggal dengan ziarah ida, dia nara. Kemudian Allah mengatakan la yuflihul kafirun, dia tidak memberikan keberuntungan bagi orang-orang kafir. Artinya apa? Artinya si ngendeng selain Allah, apa si endeng dari Allah ini dia kafir. Naudzubillah. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.